Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Seruput Kopi. Kali ini kita sedang melakukan wawancara dari jarak jauh menggunakan Zoom dengan Bapak Dadi Darmadi, seorang ahli tentang antropologi haji. Kemudian juga ditemani dengan Mas Eko Kuntadi. Siap. Host dari Cokro TV. Yang sekarang akan mengubah karirnya menjadi komedian. Mantap Mas Eko. Halo, selamat sore Kang Dadi. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mas Syafiq. Waalaikumsalam. Mas Eko juga. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini kita di rumah terus ini, gak kemana-mana gara-gara wabah ini. Iya. Jadi sore ini kita akan berbincang tentang wacana penundaan ibadah haji. Kalau umroh kan sudah ditunda, artinya Mekah tertutup bagi jamaah umroh. Nah, tentang haji ini kira-kira bagaimana, Kang Dadi? Ya, ini memang sampai saat ini kita di minggu ketiga ya, bulan April 2020 ini kita masih menunggu rupanya keputusan terakhir dari pemerintah Arab Saudi apakah haji ini kita adakan tahun ini di tengah ancaman yang sangat serius dari wabah COVID-19 ini atau kita tunda kira-kira gitu untuk kali pertama dalam sejarah Arab Saudi ya. Kalau memang betul misalnya harus ditunda seperti umrah, ini akan membawa dampak yang besar dan menjadi berita besar saya kira kalau seandainya ini ditunda. Ya. Apakah ini dalam sejarah pertama bahwa haji ditunda atau sebelumnya sudah ada presiden tentang penundaan haji? Karena kalau kita melihat sejarah wabah kan sebetulnya sejarah yang cukup tua dengan kehidupan umat manusia. Ya, yang saya sebutkan tadi mungkin ini kali pertama kalau memang misal tahun ini haji di cancel ya, itu pertama kali dalam sejarah modern Arab Saudi sebagai sebuah negara yang mengelola katakan gitu ibadah haji dari seluruh dunia ini. Tapi kalau kita lihat dalam sejarahnya di mana wabah berbagai macam penyakit pernah terjadi, kolera, bahkan yang terakhir itu ada SARS, ada MERS, ada flu burung, macam-macam tuh sempat mengancam. Dalam sejarahnya udah puluhan kali Mas Syafiq haji ini sempat mengalami hambatan, hambatan ya, tapi tidak ditunda ya. Kan? Dalam buku yang belum lama ini diterbitkan itu pernah dalam sejarah itu katanya 40 kali itu haji itu pernah tidak diselenggarakan atas berbagai alasan, ada konflik, ada masalah politik, ada masalah wabah, macam-macam gitu. Mulai dari abad 9 Masehi, abad 10 Masehi pernah terjadi juga, bahkan abad 10 Masehi ini agak gawat sampai bertahun-tahun ibadah haji tidak bisa diselenggarakan karena konon Hajar Aswadnya dicuri orang itu. Hajar Aswadnya sempat dicuri orang. Kelompok pemberontak ini yang namanya Al-Qaramitah atau disebut The Karmatian yang sekarang tuh mungkin di daerah Bahrain, itu dalam ceritanya begitu. Tapi abad 19 berkali-kali terjadi wabah penyakit yang hebat. Tahun 1831 wabah kolera pertama kali muncul di India, dan kita tahu di India banyak sekali orang-orang Islam yang sejak abad 19 pun sudah banyak pergi naik haji, dan konon kolera mulai mewabah sampai ke Eropa
melewat Mediterania, lewat Rusia, dan sampai ke Eropa. Dan abad 19 makanya mulai terjadi apa yang disebut oleh William Roth sebagai rezim sanitari, untuk menjaga public health, ya, kesehatan umum yang muncul dari kalangan jamaah haji dan dari daerah Hijaz untuk tidak menyebar ke daerah-daerah lain, khususnya Eropa. Mereka sangat ketakutan sekali. Selama ini kan ada asumsi nih bagi mereka yang menolak penundaan ibadah haji, bahwa kota Mekah dan Madinah itu dijamin oleh Nabi tidak akan ada aneksasi dari Dajjal, dan juga akan tidak ada aneksasi dari apa yang disebut dengan wabah atau taun. Itu hadisnya banyak sekali. Apakah asumsi ini juga dijadikan oleh mereka yang menolak penundaan haji? Iya, saya kira sebagian masyarakat Muslim akan bingung, mungkin kecewa, dan mungkin marah kalau misalnya terjadi betul-betul hajinya ditunda tahun ini dengan alasan macam-macam tadi itu. Tapi kalau kita lihat dalam literaturnya itu, ya, saya mungkin Mas Syafiq yang lebih ahli dalam hal ini. Kalau kita lihat itu kan dalam teksnya itu Ya'juj dan Ma'juj itu dikeluarkan, katanya begitu, ya. Gog dan Magog itu dalam literatur barat dikeluarkan sebagai pertanda akhir zaman, haji sudah ditinggalkan macam-macam sama orang. Saya kira konteksnya kalau sekarang itu tidak ditinggalkan, ya. Jadi ada istilahnya tuh, kalau saya lihat ada cancellation, ada suspension, ada ada abandonment gitu, ya. Nah, yang terakhir ini lebih dekat dengan konteks tadi itu. Kalau haji sudah di-abandon sama orang, ditinggalkan secara sengaja, nah ini pertanda akhir zaman gitu, dikeluarkannya tadi itu Ya'juj Ma'juj itu. Tapi menurut saya jauh konteksnya. Justru sekarang ini orang berduyun-duyun ngantri seperti di Indonesia puluhan tahun untuk pengen bisa naik haji. Pemerintah kewalahan punya daftar tunggu yang sangat panjang. Orang sudah bayar lebih dulu puluhan juta. Di mana-mana orang sangat antusias. Jadi bukan meninggalkan, bukan abandonment, tapi ini karena satu dan lain hal. Dalam konteks ini adalah wabah penyakit yang sangat berbahaya, maka sangat-sangat mungkin kalau wabah ini tidak ada penurunan sampai bulan Mei, apalagi saya kira Juni, ya, Juni itu sangat kritis. Saya kira Arab Saudi seperti kasus umroh akan mengambil satu langkah cepat gitu. Saya agak kaget juga sebetulnya waktu umroh kemarin disuspend sama Arab Saudi. Saya kira mereka dalam hal ini sangat cepat dan sangat progresif. Satu lagi, pertanyaan nanti bisa disambung lagi dengan Mas Eko untuk persoalan yang lain. Jadi saya baca beberapa literatur. Yang paling terakhir sebetulnya yang agak penting itu pernyataan pemerintah Mesir ketika terjadi wabah di Hijaz, di mana saat itu otoritas Mesir seperti Sheikh Azhar, kemudian Sheikh Rashid Ridho dan lain sebagainya berdiskusi tentang kemungkinan penundaan haji dari pihak pemerintah Mesir karena mereka khawatir para calon ibadah haji yang datang dari Mesir itu nanti akan terpapar wabah yang terjadi di Hijaz tahun 1803 sekian, 31 atau 3 berapa itu. Tapi di dalam diskusi itu akhirnya tidak diputuskan karena apa? Karena wabah ini tidak termasuk dalam konsep ketiadaan istitoah atau ketidakmampuan untuk melaksanakan haji. Jadi wabah perkara lain. Kalau orang itu mampu melaksanakan ibadah haji, maka misalnya ada transportasi, bisa mencapai tempatnya dan sebagainya, orang itu
tetap diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya otoritas Mesir tetap mengirim jamaah haji. Tapi ada fatwa yang terbaru yang dikeluarkan oleh seorang ulama dari Tunisia. Ya. Ulama ini mengatakan bahwa konsep istitoah itu harus diperluas. Kemampuan itu harus dibawa. Kalau orang haji kan harus mampu. Salah satu kemampuan itu adalah adanya keamanan di perjalanan. Nah, COVID ini bisa menimbulkan ketidakamanan, dan persoalan COVID ini bukan persoalan prasangka, tapi persoalan COVID ini adalah persoalan yang real, empiris. Bayangkan kalau ada 400 orang diangkut dalam satu pesawat dan ada satu orang yang positif COVID, maka dimungkinkan separuh lebih orang itu akan tertular. Itulah yang disebut dengan ketiadaan keamanan. Jadi yang dimaksud ketiadaan keamanan itu termasuk keamanan nyawa kita. Bagaimana menurut Kang Dadi masalah ini? Saya sangat setuju dengan pendapat yang lebih mutakhir tadi itu yang Anda sampaikan, di mana konsep istitoah itu harus lebih dinamis kita pahami, harus kontekstual, bukan hanya soal fisik, soal kesehatan, soal kemampuan finansial, kemudian kalau dalam fikihnya itu kan juga kesehatan mental ya, orang itu tidak gila dan seterusnya gitu ya. Yang juga harus menjadi perhatian, karena Anda bayangkan COVID-19 ini saya kira dari segi percepatannya dia menular sangat luar biasa, dan mungkin kita nggak pernah melihat wabah sedahsyat ini. Meskipun kalau dari segi tingkat death rate-nya, kematian diakibatkan ini mungkin belum sampai kayak Spanish flu yang sampai juta orang meninggal ya. Tapi saya kira coba Anda bayangkan, Anda tadi menyebut konteksnya itu adalah contoh orang naik pesawat ya kan. Satu pesawat 450 orang, satu kloter katakan begitu. Ada satu orang saja dia satu. Tapi Anda bayangkan di pesawat masih orang dalam posisi duduk dan masih terhalang tempat duduk dan seterusnya. Tapi Anda bayangkan kalau sedang tawaf ya. Tawaf ya. Anda bayangkan kalau itu sedang melontar jumroh di Mina. Orang berdesak-desakan. Ya di Arafah di Mina itu orang akan berdesak-desakan dalam satu momen tertentu, dalam satu minggu. Dan orang pasti berteriak kan? Orang pasti akan berteriak. Allahumma labbaika, dan kalau nggak memakai masker jelas itu. Betul. Membacakan itu dengan suara yang kencang, dropletnya keluar dan seterusnya. Ini saya kira betul-betul rezim sanitari kalau misalnya kita kita bangun kembali abad 19 itu, yang seperti diceritakan Snokugronje, William Roth dan kawan-kawan itu menjelaskan bahwa ini adalah proses yang panjang di mana orang bisa mengusahakan. Pada masa lalu itu abad 19 itu jamaah haji dari Batavia misalnya naik kapal dari Tanjung Priuk ya, sebelum nyampe Jeddah dia nanti dibawa dulu ke Pulau Ondrus tuh untuk di karantina. Istilah sekarang mungkin diisolasi ya kan, selama beberapa hari disuruh mandi, pakai Lysol, macam-macam. Itu dalam catatan sejarahnya begitu. Kemudian dari situ nanti sebelum nyampe Jeddah selama beberapa minggu, 3 minggu atau 4 minggu dalam perjalanan, sebelum nyampe Jeddah mereka dikarantina lagi di Pulau Kamaran namanya. Ini abad 19 awal abad 20. Ini tidak akan mungkin terjadi di zaman kita, di mana transportasi itu memang sangat cepat terjadi. Betul. Dalam hitungan hari udah nyampe. Betul. Silakan Mas Eko. Saya ngebayangin kalau kan ini kan sekarang wabahnya itu belum ketemu obatnya, belum ada vaksinnya. Ini kan bisa panjang banget kan. Mungkin saja pola pergaulan kita itu akan berubah, dan ini pasti akan melakukan perubahan besar-besaran.
dalam perilaku kehidupan kita yang akan datang. Vaksinnya susah ditemukan karena memang virusnya ini bisa cepat bermutasi misalnya. Obatnya sampai sekarang belum juga ditemukan. Saya membayangkan kalau sekarang cuma hari ini saja. Kalau katakanlah tahun ini, jika ini berdampak jauh lebih panjang, iya, jauh lebih panjang. Bagaimana kemudian sholat Jumat kita, bagaimana kemudian sholat jemaah kita, bagaimana kemudian umroh dan haji kita. Ini menurut saya tantangan besar buat para pengelola haji, juga pengelola jamaah yang memang terbiasa berjamaah. Gimana kira-kira ini kalau ke depan ini? Kalau ini kan asumsinya cuma case sebentar. Kita ditunda. Tapi kalau case ini ternyata lebih panjang dari apa yang kita pikirkan, ini gimana? Mas, mungkin ada pendapat Mas, dari sisi agama gitu. Kalau kita misalnya mengambil pelajaran dari kasus wabah kolera ya, abad 19, 1831 pertama kali muncul di India, 1860-an terjadi lagi di daerah Bengal, daerah India juga. 1890 sudah menjalar kemana-mana. Ini sampai bergelombang-gelombang, Mas Eko. Selama puluhan tahun terjadi, sampai kemudian awal abad 20 itu juga masih ada terjadi wabah kolera. Tapi kemudian kan vaksinnya ditemukan, dan lalu kemudian lambat laun imunitas juga makin membaik masyarakat, dan lalu kemudian tidak lagi banyak korban. Korban yang paling banyak yang dicatat dalam sejarah itu sampai 200.000 lebih jamaah haji meninggal. Dalam wabah-wabah yang biasa itu meninggalnya biasanya belasan ribu, puluhan ribu. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah yang kayak tadi itu memang lama, dan memang sampai kemudian diciptakan vaksin. Dan kasus yang tadi disebutkan fatwa yang tadi ulama-ulama Mesir ini mau dibatalkan apa enggak, hajinya berbahaya atau tidak, ternyata terus. Nah, akibatnya kan begitu, jadi banyak korban. Sampai kemudian pihak yang menentukannya itu bukan lagi pihak ulama-ulama Islam saja, Mas Eko, tapi juga pihak otoritas rezim sanitari, rezim kesehatan dunia yang mengadakan pertemuan berkali-kali di Eropa, mulai tahun 1860-an, 1880-an, terus bertahun-tahun. Karena begini, ujung-ujungnya meskipun ini wabah awalnya terjadi di India, kayak kasus COVID-19 ini kan di Cina gitu ya, dalam penelusuran sementara. Nah, tapi kan dampaknya yang paling besar dulu itu adalah orang Eropa juga, gitu. Seperti yang sekarang terjadi di Cina, sekian belas ribu. Tapi yang ratusan ribu kan di Amerika Serikat, yang puluhan ribu di Spanyol, di Italia, di Prancis dan seterusnya, sama kasusnya gitu. Dan menurut pakar sejarah dari Cornell, Eric Tagliacozzo, yang kebetulan juga meneliti tentang haji, dia mengatakan bahwa memang Eropa ini sangat berkepentingan sedari dulu. Karena apa? Meskipun wabah terjadi di daerah manapun, termasuk dalam kasus haji ini dari India dan Hijaz dan Mediterania dan sampai Rusia terus itu, tapi transportasi modern itu kan yang menciptakan dan diciptakan di Eropa. Kapal-kapal itu, kapal Prancis, kapal kapal Belanda mengangkut jamaah dari Hindia Belanda. Prancis, Inggris dari Penang dan dari Singapura dan seterusnya. Jadi orang-orang yang mengatur perjalanan ini, yang membuat traffic yang disebut dengan transatlantic atau transoceanic travel semakin membengkak dan tinggi ini kan karena ada teknologi yang semakin berkembang dalam transportasi, dan itu adalah orang-orang Eropa. Jadi mau nggak mau otoritas dunia yang turun tangan, kira-kira gitu. Mas Dadi, kan sebetulnya soal haji ini ada dua pihak ya. Pertama, pihak Saudi sendiri yang bisa melarang atau katakanlah bisa memban ya. Kemarin misalnya Saudi memban jamaah dari Yaman misalnya gitu loh. Atau kemudian ada jamaah Iran yang mengeluarkan fatwa tidak melakukan umroh dan haji pada satu periode tertentu gitu loh. Nah, katakanlah misalnya Saudi memutuskan, oke, monggo haji karena ini berkenaan dengan kondisi ekonominya misalnya, harga minyak lagi turun gitu kan, sementara pendapatan haji kan gede.
Nah ini bisa nggak katakanlah sebuah negara seperti Indonesia ketika melihat keputusan itu irasional, kita yang menghentikan bahwa jamaah Indonesia nggak ikutan gitu. Nah secara hukum gimana nih Mas? Atau memungkinkan nggak itu dilakukan gitu? Boleh saja, itu wewenang sepenuhnya adalah otoritas dari masing-masing negara untuk memberangkatkan atau tidak memberangkatkan. Dalam beberapa kasus saya bisa kasih contoh, Muammar Gaddafi waktu lagi perang dingin dengan Arab Saudi, rezim di Riyadh, itu tahun 80-an dia kritik keras kan kepada rezim Saudi. Dia bilang ini Makkah dan Madinah kok kayak punya nenek moyangnya sendiri aja yang ngatur mereka. Padahal kan Makkah dan Madinah adalah milik dunia internasional, masyarakat muslim dunia. Kenapa harus Arab Saudi yang ngatur-ngatur gitu? Harusnya ya otoritas internasional lah, kayak PBB-nya gitu, kira-kira gitu, kayak UN. Iran juga begitu, mengkritik Arab Saudi kayak gitu. Jadi Iran pernah pada masa-masa tertentu tidak memberangkatkan jamaah umroh dan jamaah hajinya. Begitu juga Libya. Indonesia juga pernah ngancam-ngancam untuk tidak memberangkatkan. Jadi itu sama sekali bukan sepenuhnya wewenang Arab Saudi, tapi Arab Saudi dia sebagai host negara yang menjadi tuan rumah, dia mempersilahkan organisasi internasional namanya OKI, negara-negara OKI, konferensi negara-negara Islam itu, untuk menentukan dan membatasi berapa jumlah yang boleh berangkat dari sebuah negara, yaitu satu jumlah orang Islam dari 1.000 masyarakat Muslim di negara tersebut. Gitu. Di Indonesia ada 200 juta lebih penduduk Muslimnya, otomatis jamaah hajinya 220.000, kira-kira begitu. Jadi itu sepenuhnya wewenang dari masing-masing negara. Jadi boleh-boleh aja Indonesia untuk memberangkatkan. Saya boleh nambahin ya sedikit. Boleh. Kalau di dalam konteks Islam sebetulnya yang melakukan penentuan atas apakah situasi ini memungkinkan atau darurat itu pemerintah, ulil amri yang berhak menentukan semuanya ini. Karena itu menurut saya kalau pemerintah memutuskan tahun ini dilakukan penundaan, maka saya kira itu nggak menjadi masalah secara hukum Islam maupun secara hukum positif. Mungkin yang menjadi masalah adalah tuntutan dari para calon haji. Jemaah haji ini kan sebetulnya pertanyaannya, kalau sudah bayar lunas terus gimana gitu kan, itu masih jadi pertanyaan publik gitu. Kalau mereka sudah bayar lunas, atau katakanlah kalau seandainya mereka menunda pembayaran tapi mereka sudah dapat jatah karena ketidakpastian mereka menunda pembayaran. Nah itu apakah mereka tetap dapat jaminan untuk berangkat kalau memang jadi berangkat atau gimana? Itu mungkin yang penting untuk disampaikan buat jemaah kita. Ya, saya termasuk yang selalu beranggapan apapun yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang bagus maupun yang jelek, ujung-ujungnya jamaah yang selalu jadi tumpuannya gitu. Kalau kebijakannya buruk, itu jamaah akan sangat seringkali menjadi korban. Nah, dalam hal ini jamaah yang misalnya terpaksa dia tertunda naik hajinya padahal dia sudah bayar, nah otomatis harusnya dia akan mendapatkan jatahnya untuk tahun depan gitu ya, karena dia tidak berangkat. Tapi kalau misalnya dia sudah mendapatkan jatah tapi dia tidak melunasinya gitu ya. Iya, karena menunggu kepastian gitu kan. Menunggu kepastian, maka tahun depan dia harus melunasi dulu, baru dia dapat seat-nya kira-kira untuk berangkat gitu. Karena semua yang saya tahu di Kementerian Agama itu sudah ada model sistem informasi dan komputernya itu udah dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa sebetulnya asal loncat gitu. Itu tidak bisa. Jadi yang misalnya diprediksi tahun depan berangkat, 2 tahun lagi, 3 tahun, itu udah ketahuan sebetulnya. Jadi tinggal kita lihat ada berapa ratus ribu orang yang berangkat tahun ini, berapa belas ribu ditambah misalnya kuotanya. Nah itu orang-orang itu masuk dengan sendirinya, nanti kita ditawarkan. Anda mau berangkat tahun ini nggak? Anda udah berhak nih gitu. Kalau Anda melunasi, Anda berangkat gitu. Sampai kemudian diputuskan apakah hajinya ditunda atau tidak gitu. Yang itu sangat berdampak bagi Arab Saudi ya.
Mas, satu pertanyaan lagi Mas, seberapa parah sih buat para penyelenggara haji dan umroh ini? Seberapa parah sih buat penyelenggara haji dan umroh ini kayak travel gitu? Apa memang mereka sudah nyerah semua dalam kondisi saat ini karena memang sama sekali nggak ada kegiatan dan bagaimana katakanlah Departemen Agama memberikan karena ini kan bagian dari rekanannya gitu ya, bagian dari komunitasnya memberikan stimulus buat mereka gitu. Wah, kondisinya sangat parah Mas, sangat parah. Anda bayangkan gini ya, hitung-hitungannya. Pada musim umroh yang normal biasa aja, begitu dia dibuka, itu per hari itu sekitar 3.000 orang jamaah umroh dari Indonesia pergi ke Mekah untuk umroh. 3.000 orang. Pada 3.000 orang. Pada musim puasa, bulan puasa Ramadan, itu adalah peak seasonnya umroh, gitu. Karena kan pada bulan haji nggak boleh umroh. Nah itu pada peak seasonnya bulan Ramadan itu bisa sampai 4.000 lebih. Jadi dalam satu bulan saja perputarannya kalikan 3.000, 4.000 orang kali 30 hari kali satu orang minimal 20 juta. Itu angkanya udah dekat 2 triliun rupiah. Ini industri umroh saja di Indonesia sekitar segitu. Kalau dihitung dari angka tahun-tahun kemarin, tahun 2018, 2019, angkanya itu mencapai 900.000 bahkan mungkin sampai 1 juta orang dari Indonesia umroh. Itu artinya angkanya per tahun bisnis umroh di Indonesia 18 sampai 20 triliun. Dan itu berbagai lembaga, perusahaan, majelis taklim, pesantren, sekolah, kantor-kantor semua punya satu dan lainnya itu terkoneksi dengan ustadz-ustadz, kiai-kiai, penceramah-penceramah, semua itu adalah industri besar. Jadi saya pernah mendengar bahkan di satu wilayah itu bisa ribuan orang yang hidup dari industri umroh ini. Di seluruh Indonesia mungkin bisa belasan ribu. Itu pasti akan gigit jari. Gitu. Belum lagi masuk haji. Haji di Indonesia 220.000 per tahun, kalikan 35 juta, itu sekitar 5 sampai 6 miliar dolar angkanya, ya, sekitar segitu. Dan secara keseluruhan industri haji dan umroh itu bisa memasok sekitar 10 sampai 20% dari total GDP Arab Saudi. Jadi memang di bawah MBS ini pangeran yang sangat berani ini, dia mencanangkan bahwa dalam 30 tahun ke depan Arab Saudi harus bebas dari minyak, dan salah satunya itu akan memaksimalkan dunia pariwisata termasuk haji dan umroh, sehingga angka sekarang itu di sekitar 60 miliar dolar dari turisme dan umroh dan haji ini. Ke depan mereka bisa menganggarkan sekitar 100 miliar dolar dari dunia umroh, haji, dan turisme. Nanti akan dikembangkan lagi, Jeddah, Riyadhnya akan menjadi kota-kota yang hebat seperti tourist destination di berbagai belahan dunia. Rencananya begitu, Mas Eko. Sementara kan ada orang yang kayak maksa-maksain pengen tetap Jumatan, pengen sholat jamaah gitu, pengen taraweh, macam-macam. Termasuk haji juga kan ada nih. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah memberikan kesadaran gini, bahwa kalau caranya atau jalan menuju haji itu terhambat, terganggu karena satu lain hal yang secara hukum itu dibenarkan, maka kewajiban hajinya juga gugur dengan sendirinya gitu loh. Bahkan ada ulama-ulama yang mengatakan itu haram memaksakan pergi haji sementara jalan ke sana adalah mengancam jiwanya gitu. Itu Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid mengatakan itu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahun 47 waktu zaman kita revolusi fisik juga mengatakan begitu, nggak memungkinkan kita, keamanan kita dalam masa-masa itu sangat membahayakan. Itu menurut saya penting. Kemaslahatan umat ya. Bayangkan satu orang aja yang positif misalnya COVID-19, berkumpul di tenda, ada 20 orang, 10-nya terkena, nanti dia nyebar lagi melempar jumroh, lagi tawaf, itu saya nggak membayangkan 3 juta orang berdesak-desakan pada saat tertentu, Mas Eko.
itu berapa persen yang bisa terini? Ngeri sekali. Iya. Apakah haji ditunda atau tidak? Berdasarkan kepada otoritas yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Kalau di dalam fikih, bahwa pemegang otoritas tertinggi, termasuk dalam urusan keagamaan publik seperti ini, ya pemerintah, gitu, bukan Ya. otoritas agama, karena otoritas agama dalam konteks sistem politik di Indonesia itu bukan otoritas yang resmi. Karena itu menurut saya, baik menggunakan alasan darurat, ya, maupun menggunakan alasan ketiadaan istitoah atau kemampuan, yaitu jaminan keselamatan jiwa dalam proses ibadah haji ini, maka pemerintah berhak mengambil keputusan untuk menunda ibadah haji untuk tahun ini. Perbincangan ini sangat menarik sekali, tapi karena terbatas oleh waktu, mungkin lain kali kita bisa lanjutkan. Untuk sore ini kita cukupkan sekian. Saya berterima kasih kepada Kang Dadi yang menyediakan waktunya, dan juga Sama-sama, terima kasih Mas Afik. Yang bersedia menemani saya untuk wawancara dengan Kang Dadi. Demikian dari saya. Dadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.